Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kita akan sedikit belajar tentang gambaran umum ya, secara gambaran umum metodologi penelitian pendidikan. Untuk yang pertama, penelitian itu sendiri. Apa sih penelitian itu sendiri? Dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan melalui pengumpulan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Jadi ada beberapa kata kunci di sini tentang penelitian. Yang pertama adalah cara kerja yang sistematik. Artinya, dalam melakukan penelitian itu kita memiliki diagram alir atau alur penelitian kita itu seperti apa. Selanjutnya, kata kunci yang kedua adalah menjawab permasalahan. Jadi, dalam melakukan penelitian, pastikan kita memiliki masalah. Maksudnya, ada masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian tersebut. Dan yang ketiga, dilakukan melalui proses pengumpulan data. Jadi, dalam menjawab penelitian, itu tidak boleh dijawab dengan asumsi saja, tetapi berdasarkan data yang empirik. Yang selanjutnya, data tersebut diolah melalui baik itu pengolahan data secara kuantitatif, kualitatif, atau yang lain. Dan selanjutnya adalah merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut atau hasil olahan data tersebut. Itu adalah secara dasar yang kita lakukan dalam proses penelitian itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke penelitian pendidikan. Tentunya kalau kita sudah memahami apa itu tadi penelitian, maka sekarang kita bisa dengan mudah merumuskan atau mendefinisikan apa itu penelitian pendidikan. Tentunya yaitu merupakan penelitian yang subjek atau objeknya dalam bidang pendidikan. Sebagai contoh ya, misalkan kalau dari subjeknya ya bisa jadi guru, siswa, dan sebagainya, atau objeknya itu perangkat pembelajaran dan sebagainya. Jadi itu adalah penelitian pendidikan. Jadi penelitian yang berhubungan dengan proses dalam pendidikan itu sendiri. Terus kita sedikit kita bicara tentang penelitian, maka kita juga harus memahami apa itu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode yang mengungkapkan prinsip-prinsip sains. Artinya, yaitu pertama sistematis, empiris, dan objektif. Jadi ada 3 hal ini yang harus kita lakukan dalam melakukan penelitian, yaitu pertama sistematis, artinya harus ada kerangka yang jelas. Terus empiris berdasarkan fakta atau bukti-bukti atau data ya. Dan objektif, kita tidak boleh subjektivitas dalam penelitian itu tidak boleh tinggi. Jadi harus berdasarkan data yang benar-benar objektif. Dalam pengolahan datanya pun harus objektif, seperti itu. Ini adalah prinsip dari metode ilmiah yang harus kita ikuti dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, kita masuk ke penelitian pendidikan itu sendiri. Tentunya, dari hal yang pertama kita pelajari tadi, yaitu dalam melakukan penelitian, kita harus punya masalahnya ya kan. Maksudnya harus ada masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian itu apa. Maka ini ada beberapa hal masalah-masalah dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah tentang komponen raw input atau karakteristik pribadi peserta didik. Ini contohnya ya, bisa siswanya, bisa mahasiswanya, itu seperti kecerdasannya, motivasi belajarnya, kemampuan konsentrasi dalam belajar, kebiasaan belajar, sikap belajar, atau kemampuan yang lain, bisa kemampuan komunikasi dan sebagainya. Intinya yang kita pandang sebagai masalah akan kita selesaikan atau kita teliti adalah tentang komponen raw input atau siswanya itu sendiri atau mahasiswanya itu sendiri. Dan yang kedua, komponen instrumental input itu seperti karakteristik pribadi guru, kurikulum, sumber belajar, dan sebagainya. Jadi intinya yang instrumen yang berpengaruh dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dan yang ketiga, masalah dalam bidang pendidikan adalah komponen environmental input, yaitu seperti contohnya ya iklim, lingkungan keluarga, maksudnya iklim lingkungan keluarga ya, lingkungan sekolah, kelompok teman sebaya, kehidupan beragama, fasilitas pembelajaran atau kondisi pembelajaran di sana, dan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, atau politik yang berkaitan dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, yang ketiga ini komponen environmental input. Dan yang keempat adalah komponen proses. Komponen proses ini misalnya seperti kualitas interaksi guru dan siswa, penerapan metode-metode pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi, pendidikan dalam pembelajaran, dan komponen output seperti kualitas indeks prestasi belajar, kualitas sikap, dan perilaku dan keterampilan atau kecakapan. Jadi, kalau kita melakukan penelitian pendidikan, kita bisa mengambil beberapa potensi-potensi masalah yang ada ini.
yaitu bisa ke komponen raw inputnya, bisa ke instrumental inputnya, atau environmental inputnya, atau ke komponen prosesnya. Jadi kita tinggal fokus kemana arah penelitian kita. Terus kelayakan dari sebuah penelitian. Jadi penelitian itu bisa kita katakan penelitian tersebut itu layak atau bermanfaat. Paling tidak itu memenuhi beberapa hal. Yang pertama adalah bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan, khususnya proses dan hasil pembelajaran. Oleh karena itu, kan dalam melaksanakan pembelajaran yang baik, kita juga harus melalui proses yang baik, di samping harus mendapatkan hasil yang baik. Tentunya tidak elok kalau kita hanya mengharapkan hasil yang baik saja, tetapi prosesnya tidak diperhatikan. Tentunya dua-duanya harus seimbang. Maka kita harus fokus ke baik dua-duanya atau salah satunya, nggak apa-apa. Terus yang kedua, mengandung nilai-nilai keilmuan atau pengetahuan ilmiah. Jadi yang kita kembangkan atau kita proses penelitian, kita teliti, itu adalah tentang hal-hal yang mengandung pengetahuan ilmiah atau nilai-nilai ilmu itu sendiri. Terus yang ketiga, tersedianya data atau informasi di lapangan. Tentunya dalam melakukan penelitian, karena harus ada datanya dan data tersebut harus diolah. Jadi pastikan data yang kita ambil itu memang benar-benar tersedia. Jangan sampai melakukan penelitian yang dimana datanya itu sangat sulit untuk didapat atau mungkin tidak mungkin untuk saudara dapatkan. Seperti itu. Dan yang keempat, datanya itu harus dapat diukur. Artinya datanya tersebut itu alat ukurnya itu bukan subjektivitas saja, tetapi harus objektif. Walaupun data itu termasuk data kualitatif ya, harus mengikuti sebuah indikator-indikator tertentu atau kerangka berpikir tertentu, di mana walaupun dia itu bersifat kualitatif tetapi terukur seperti itu. Jadi kalau penelitian kuantitatif ya, datanya yang benar-benar terukur kan sudah jelas ya, misalkan nilainya atau misalkan kayak berat badan itu kan jelas ada alat ukurnya yaitu timbangan. Tetapi kalau kita menilai sesuatu yang itu butuh subjektivitas, maka harus dirumuskan dengan jelas bagaimana perumusannya, dan biasanya itu juga harus menggunakan penyeimbang biar datanya itu tadi tidak data yang subjektif. Misalnya kalau di penelitian kita mengenal yang namanya triangulasi data untuk menghindari subjektivitas. Maksudnya seperti itu. Dan untuk yang terakhir, peneliti memiliki kemampuan untuk menelitinya. Jadi yang tidak kalah penting adalah kita juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian ini, baik itu pengambilan datanya maupun mengolah datanya dan menggeneralisasikan hasil pengolahan data tersebut. Terus tujuan dari penelitian pendidikan, beberapa tujuannya adalah yang pertama yaitu, ini masih satu ya, penelitian bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, pemecahan masalah, rumusan teori baru, atau menghasilkan produk atau inovasi dalam dunia pendidikan. Jadi ada beberapa tujuan ya di sini ya. Yang pertama itu mendapatkan pengetahuan baru. Terus yang kedua bisa juga untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam pendidikan. Misalnya sekarang pendidikan itu jarak jauh ya, kita harus berhubungan dengan teknologi. Ini pemecahannya seperti apa agar pembelajaran berbasis teknologi ini masih tetap inovatif dan interaktif lah, terutama interaktif. Seperti itu. Dan selanjutnya juga perumusan teori-teori baru. Misalkan ada teori terbaru dalam bidang pendidikan, baik itu terkait perkembangan zaman atau pengembangan teori itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu menghasilkan produk atau inovasi. Biasanya ini berkaitan dengan penelitian yang merupakan penelitian pengembangan. Bisa itu produk yang berupa IT integrated atau berbasis IT ya. Bisa juga produknya itu terkait baik itu seperti buku, bersih modul dan sebagainya. Jadi tidak harus terkait dengan teknologi, bisa terkait, bisa tidak. Intinya menghasilkan sebuah produk baru yang bisa digunakan dalam dunia pendidikan. Untuk selanjutnya, tujuan dalam proses penelitian. Nah, jadi tentunya kita dalam melakukan proses penelitian, itu pasti ada yang namanya prosesnya ya. Nah, tujuan dari proses itu penelitian atau saudara saat mengerjakan skripsi atau mengerjakan tesis itu kan ada prosesnya. Nah, tujuan prosesnya itu apa saja? Yang pertama yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan cermat tentang data atau fakta permasalahan yang diteliti. Yang kedua, menjelaskan atau eksplanasi ya, kondisi atau faktor-faktor yang mendasari atau melatar belakangi terjadinya masalah. Yang ketiga, menyusun atau merumuskan teori-teori hukum-hukum mengenai hubungan antara faktor yang satu dengan yang lainnya atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, membuat prediksi, estimasi, dan proyeksi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau gejala-gejala yang muncul. Dan yang kelima, mengendalikan peristiwa-peristiwa atau gejala berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh.
Jadi semua hal ini yang akan kita sajikan di dalam hasil penelitian kita, di dalam laporan penelitian kita, yaitu skripsi atau tesis atau disertasi itu sendiri. Selanjutnya, karakteristik dari penelitian. Apa saja karakteristik dari penelitian yang harus kita pegang? Yang pertama adalah penelitian itu merupakan proses yang sistematik. Hal ini dapat dilihat dari keteraturan, keruntunan, dan keterkaitan antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Keteraturan seperti dalam penemuan masalah, penyusunan rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan penafsiran data. Dan yang kedua, penelitian itu harus bersifat logis dan penelitian dituntut prosedur pembuatan kesimpulan yang cermat. Untuk itu diperlukan kemampuan logika yang memadai. Jadi setelah melakukan analisis data ya, setelah pengumpulan data kan dianalisis, setelah itu kan disimpulkan. Nah, seperti itu harus logis juga. Dan yang ketiga, penelitian itu bersifat empirik. Penelitian harus didasarkan kepada data, fenomena atau peristiwa empirik yang dapat diamati atau observable. Jadi, dalam penelitian itu kan kita mengumpulkan data, maka datanya itu harus benar-benar empirik atau memang data yang bisa diamati benar-benar, bukan data itu yang berdasarkan asumsi-asumsi saja atau pendapat pribadi saja. Terus selanjutnya, penelitian itu bersifat reduktif, artinya dari banyak itu tadi, untuk mengambil generalisasi, dalam penelitian perlu dilakukan reduksi ciri-ciri khusus dari fakta atau hal-hal yang bersifat individual menjadi yang bersifat lebih umum. Reduksi diartikan juga sebagai proses menerjemahkan kenyataan ke dalam konsep. Jadi dalam proses penelitian itu ada yang namanya reduksi data. Jadi data, misalkan dari data yang sudah dikumpulkan banyak itu, bisa juga reduksi itu bersifat mempersempit atau bukan mempersempit ya, tetapi menggeneralisir atau menyajikannya secara konsep yang lebih mudah dipahami. Dan yang selanjutnya yaitu penelitian bersifat replikatif, dapat diulangi dan transmittable dapat dialihkan. Hasil penelitian pada umumnya dicatat secara lengkap, baik masalah, prosedur maupun hasilnya. Oleh karena itu, penelitian dapat dikaji ulang baik oleh peneliti sama ya, ataupun peneliti yang lain, atau peneliti tersebut tadi atau peneliti yang lain. Jadi harus bersifat replikatif. Tidak boleh penelitian itu kita melakukan penelitian yang memang orang lain tidak bisa melakukan. Pasti harus bersifat replikatif, artinya orang itu bisa mengecek kebenarannya. Bukan berarti idenya yang begitu ya, tapi idenya memang original dari peneliti itu tadi. Tetapi saat orang lain mengulangi penelitian yang sama, itu bisa didapatkan datanya dan bisa diolah datanya. Terus selanjutnya, penelitian itu bersifat objektif. Maksudnya adalah bahwa peneliti harus berusaha menghilangkan pengaruh subjektivitasnya itu tadi, seperti kita bahas di awal tadi. Prasangka atau emosi pribadi itu harus dihilangkan dalam mengambil kesimpulan atau generalisasi. Nah, sekarang kita beranjak ke jenis penelitian. Dari beberapa jenis penelitian, ini ada beberapa jenis penelitian kita pandang dari sudut pandang mana. Yang pertama, kalau kita lihat dari sudut pandang data yang diperoleh atau analisisnya, maka penelitian itu dapat dikelompokkan menjadi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kita sudah jelas kalau penelitian kuantitatif berarti berhubungan dengan angka dan analisisnya itu bersifat statistik, baik itu statistik deskriptif atau statistik inferensial. Untuk yang kedua, kalau penelitian itu dilihat dari sudut penerapan hasil, maka dikelompokkan menjadi penelitian dasar atau basic research atau dan penelitian terapan atau applied research. Untuk yang ketiga, kalau kita lihat dari sudut pandang proses atau metodenya, penelitian bisa dikelompokkan menjadi penelitian historis, penelitian deskriptif, eksperimen, korelasional, tindakan, kasus, dan pengembangan. Itu. Terus yang penting di dalam penelitian adalah, ini kita sudah tahu nih sebelumnya tadi, yaitu tentang gambaran secara umum penelitian. Nah, sekarang pentingnya untuk mencari kata kunci dalam penelitian. Jadi, dalam melakukan penelitian atau mencari ide penelitian, pastikan saudara juga harus mengumpulkan kata kunci apa yang berhubungan dengan bidang yang saudara geluti. Misalkan, saudara itu jurusannya pendidikan matematika, maka saudara harus tahu kata kunci apa di dalam matematika, pendidikan matematika, baik itu kata kunci yang terkait dengan kondisi terkini, kata kunci yang terkait dengan matematika itu sendiri, dan kata kunci yang terkait dengan pendidikan itu sendiri. Misalkan sebagai contoh ya, beberapa kata kunci di dalam pendidikan matematika adalah contoh ini, masih banyak lagi sebenarnya. Pertama, penalaran matematis, profil kesalahan, kemampuan komunikasi matematis, literasi matematika atau numerasi,
sejarah matematika, math belief, model atau pendekatan pembelajaran, pengembangan LKS, media pembelajaran, dan sebagainya. Masih banyak lagi kata kunci yang berhubungan dengan pendidikan matematika. Ini saya campur pendidikan dan pendidikan matematika dan matematika itu sendiri. Sebenarnya masih banyak ya kata kunci yang kita bisa cari seperti itu. Jadi bila melakukan penelitian itu kumpulkan kata kunci itu untuk dihubungkan sehingga bisa menjadi penelitian yang bagus, atau saudara bisa mendapatkan judul penelitian yang bagus. Dan salah satunya awalnya dengan mencari kata kunci ini. Kita juga bisa menambahkan kata kunci yang berhubungan dengan kondisi terkini. Misalnya hubungan dengan kata kunci lain ya, kata kunci tadi itu misalkan terkait dengan perkembangan teknologi. Misalkan augmented reality, aplikasi, blended learning, berbasis Android, web-based, dan sebagainya, masih banyak lagi. Terkait dengan kondisi saat ini, misalkan masa pandemi, COVID-19, pembelajaran jarak jauh, dan sebagainya. Jadi, itu sedikit tentang gambaran umum tentang penelitian pendidikan. Mulai dari bagaimana itu penelitian itu sendiri, sampai bagaimana kita bisa mengawali untuk sebelum kita mengawali mencari judul ya. Nah, ini bisa kita browsing dulu tentang kata kunci penelitian di bidang pendidikan. Saudara dalam membrowsing kata kunci atau mencari kata kunci ini bisa melihat dari riset-riset orang lain yang disajikan dalam bentuk artikel ilmiah dari berbagai jurnal ilmiah. Nah, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.